Kylian Mbappé kini menjalani babak baru dalam kariernya setelah meninggalkan PSG pada musim panas 2024. Ia bergabung dengan Real Madrid lewat status bebas transfer dan langsung menjadi sorotan dunia. Namun, kepindahannya ke Santiago Bernabeu bukan sekadar soal pilihan karir. Di balik keputusan besar itu, ada kisah panjang yang dibagikan oleh sang ibu sekaligus agen, Faiza Lamari. Dalam wawancaranya dengan L'Equipe, Lamari mengisahkan bagaimana perjalanan putranya penuh dengan impian, tekanan, sekaligus pelajaran hidup. Kisah ini menunjukkan sisi lain Mbappé yang jarang terlihat di lapangan. Bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang bagaimana seorang anak harus tumbuh di tengah sorotan publik. Lamari menggambarkan betapa tipis batas antara kesuksesan dan kehilangan kehidupan pribadi. Sudah bulat, Lamari menegaskan putranya ingin memulai dari nol bersama klub impiannya sejak kecil. Mereka mengatakan PSG lebih dekat meraih Liga Champions. Dan dia menjawab dengan mata polos, "Ya, saya tahu. Tapi itu tidak masalah. Saya mulai dari nol. Saat itu saya kembali menemukan Kylian yang dulu saya impikan di kamarnya," ujar Lamari. "Ketika para fans bersorak atau mencemooh dia, disitulah kamu kehilangan anakmu. Dia menjadi milik semua orang, kecuali kamu. Pada level itu, tidak ada kehidupan di luar sepak bola," tambahnya. Sejak kecil, Mbappé sudah terpesona dengan Real Madrid. Dua sosok penting yang mempengaruhinya adalah Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo. Menurut Lamari, putranya bahkan sampai merasa dirinya orang Portugis karena begitu kagum pada Ronaldo. Mbappé mendukung Portugal hanya demi idolanya. Itu bermula dengan Zidane ketika dia berusia 4 tahun. Lalu Cristiano Ronaldo, baginya, dia adalah orang Portugis. Dia akan menonton pertandingan Portugal dan mendukung Ronaldo. Dia berkata, "Saya orang Portugis," ungkap Lamari. Pada usia 14, dia berkata kepada saya, "Ibu." Dia menyentuh jaket saya. "Saya tidak akan mencucinya lagi," kenang Lamari tentang pertemuan Mbappé dengan Zidane. Ketenaran selalu datang dengan konsekuensi besar. Lamari menekankan bahwa dirinya lebih bangga dengan sikap Mbappé sebagai pribadi daripada sebagai pemain bola. Ia juga jujur mengakui ada masa ketika putranya bersikap arogan. Sebagai seorang ibu, ia merasa bertugas untuk mengingatkan agar Mbappé tetap membumi. Saya tidak suka kata "ikon". Itu menakutkan saya. Orang-orang membicarakan ketenaran tetapi tidak tentang ekspektasi dan konsekuensinya. Saya lebih bangga dengan pria yang dia jadi, bukan pemainnya, kata Lamari. Tentu ada masa ketika dia arogan. Tapi sebagai ibu, kamu harus membawanya kembali ke bumi. Dia berhak merasa lelah kadang-kadang. Dia juga manusia, tegasnya. Lamari menggambarkan betapa cepatnya perjalanan Mbappé, dari Monaco hingga menjadi bintang global. Semua itu tidak hanya memberi kebanggaan, tapi juga tekanan besar. Bagi orang tua, eksposur media juga menjadi beban. Mereka ikut merasakan dampak sistem sepak bola modern yang keras.
Kita adalah korban dari sistem ini. Ketika anakmu terkenal, isolasi bukannya membuatmu tertekan, melainkan penilaian publik, ucap Lamari. Itu adalah momen tersulit bagi saya. Dia menangis. Dan saya berkata, kita akan berjuang. Saat itu kamu menyadari betapa rapuh semuanya. Jika Kilian melakukan kesalahan di Swedia, saya sendiri yang akan membawanya ke polisi, tutup Lamari.